Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris Saleh SEIME, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 3 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini akan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik. Contohnya, tidak boleh ikut dalam hal politik, apalagi mengikuti partai politik, dan juga tidak boleh mempraktekkan hal-hal negatif, yakni korupsi, kolusi maupun nepotisme. Apa kedudukan ASN itu? Dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara atau yang sering disebut dengan ASN, bahwa ASN itu dibagi kepada dua. Yang pertama, PNS atau pegawai negeri sipil, yaitu yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP. Yang kedua, P3K, yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan. Pegawai ASN yang dua ini, yaitu PNS dan P3K, memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dan selanjutnya, tugas dari ASN adalah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan. Adapun peran dari pegawai ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, apa sebenarnya hak dan kewajiban dari ASN itu sendiri? Hak PNS adalah dia akan mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, juga mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Hak dari P3K, yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua mendapatkan cuti, yang ketiga mendapatkan perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Perbedaan hak dari PNS dan P3K yaitu P3K tidak mendapat jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Adapun kewajiban PNS dan P3K yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Oleh karenanya, seorang PNS dan P3K dilarang itu memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila atau ideologi yang hendak memecah belakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan tidak patuh kepada atau tidak taat kepada pemerintahan yang sah. Dan selanjutnya, kewajiban PNS dan P3K itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang ASN harus menjadi pemersatu dan perekat bangsa, bukan malah menjadi pemecah belah. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan. Ya, contohnya seorang dosen itu harus memiliki integritas, seperti membuat rencana pembelajaran semester atau RPS dalam hal pembelajaran. Begitu juga dengan masalah kehadiran. Seorang dosen harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh fakultas atau prodinya. Dan selanjutnya, menyimpan rahasia. Seorang ASN, baik PNS dan P3K, harus menyimpan rahasia negara, bukan malah membongkar atau mempublikasikan rahasia negara yang bisa menimbulkan perpecahan atau perselisihan di publik. Yang ketujuh yaitu bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Seorang ASN harus siap dan bersedia jikalau sewaktu-waktu ditempatkan di suatu daerah tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang. Oleh karenanya, seorang ASN harus bersedia dan siap sedia ditempatkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini agar dia bertugas di situ. Selanjutnya kita masuk kepada sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sebenarnya sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan. Adapun penerapan sistem merit yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal, pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem merit dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal, dan komitmen pelaku. Bagaimana sebenarnya penerapan sistem merit ini dalam pengelolaan ASN? Menurut pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pilihan kerja, penggajian dan tunjangan penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, juga perlindungan. Menurut pasal 93 menyebutkan bahwa manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan juga perlindungan. Adapun larangan dalam sistem merit yaitu adanya diskriminatif sara atau gender, kolusi, nepotisme, dan favoritisme, menghalangi hak konstitusional, mempergunakan aktivitas politik yang koersif, menghalangi hak untuk berkompetensi. Selanjutnya, manajemen PNS. Adapun manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, dan tabungan hari tua, juga perlindungan. Inilah manajemen PNS. Setiap PNS akan melalui ini. Begitu juga dengan P3K, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensinya, pemberian penghargaan juga, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, juga mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, seorang ASN
baik dia PNS dan P3K akan melalui tahapan ini. Adapun undang-undang yang disebutkan tadi bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang pokok kepegawaian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, PNS pusat dan PNS daerah disebut sebagai pegawai ASN. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara adalah dasar seorang ASN dalam proses menjadi ASN. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.